podcast Ramadan. Semoga sahabat Mutiara dimanapun berada selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan. Amin. Yang pertama kami sampaikan segala puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman dan sehat, sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa memulai podcast perdana di bulan Ramadan 1446 Hijriah. Salawat dan salam tidak lupa kita panjatkan kehadiran Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Semoga kita termasuk ke dalam umat Nabi Muhammad SAW dan selalu istiqomah dalam menjalankan ajarannya. Amin. Bersama saya Rizka Fatul Maulida dari TJKT 1 Dan saya Askafedan Maulana dari 10 AKL. Nah sahabat Mutiara, pada kesempatan kali ini, pada episode pertama kita kedatangan tamu yang sangat istimewa, yaitu Bapak Kepala Sekolah SMK Mutiara, Bapak Haji Khoiruzet SAG MPD, sekaligus akan memberikan materi tentang kepemimpinan dalam Islam. Kepemimpinan dalam Islam adalah konsep yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Kepemimpinan dalam Islam harus mampu mencontoh kepemimpinan Rasulullah SAW. Untuk lebih jelasnya akan disampaikan Bapak Haji Khoiruzet SAG MPD. Silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Al-ayat. Terima kasih Mas Aska dan Mbak Nida yang sudah hadir sejak awal, yang menunggu kami atas keterlambatannya karena ada beberapa hal yang harus kami laksanakan. Alhamdulillah selalu kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga dengan ucapan ini menjadikan bentuk kesyukuran kita atas diberikan kenikmatan oleh Allah kepada kita. Semoga bisa memanfaatkan sebaik mungkin, dan sholawat serta salam kita sampaikan kepada Nabiullah Muhammad SAW yang membawa dirasah Islamiyah dari zaman jahiliyah sampai zaman yang terang benderang ini. Terima kasih kepada Mas Aska dan Mbak Nida yang pada hari ini saya memenuhi undangannya. Lewat podcast ini kami akan memberikan beberapa hal yang mungkin dirasa penting, karena penting buat kamu dan penting buat Mbak Anida dan Mas Aska, tentang leadership, kepemimpinan, leadership di dalam Islam. Jadi kepemimpinan kalau bahasa Arabnya itu khalifah. Khalifah itu mempunyai arti kepemimpinan. Sebagaimana yang saya baca dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat yang ke-30. Wa idza qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi. Khalifah di sini bisa diartikan suatu kepemimpinan. Jadi baik laki-laki maupun perempuan mempunyai jiwa kepemimpinan. Kalau dalam bahasa sekarang itu harus mempunyai jiwa leadership. Karena orang yang mempunyai jiwa leadership maka kehidupannya itu enak. Ya. Jadi dia itu bisa memanage
mengontrol diri, memanage segala sesuatu yang akan dilakukan. Ini penting, karena leadership ini adalah hal yang dasar harus dimiliki seseorang. Kalau tidak memiliki dasar-dasar leadership ini, maka dia hidupnya semau gue. Mana yang enak saya lakukan. Seolah-olah hidup tiada arti kalau tidak ada leadership. Nah, ketika saya diberikan materi untuk leadership atau kepemimpinan di dalam Islam, tentunya banyak. Di antaranya satu, seorang pemimpin ini harus bertakwa kepada Allah. Satu itu. Bukan seorang pemimpin itu saya yang memimpin, kemudian ada yang dipimpinnya. Bukan. Pemimpin dalam arti Islam ini bagaimana kita bisa melaksanakan sesuatu pada hal yang pertama. Orang yang pertama melakukan perbuatan kebaikan. Ini pemimpin. Kalau tidak bisa melakukan pertama dalam hal kebaikan, jangan disebut dengan pemimpin. Jadi memang berat. Memang berat menjadi pemimpin. Rasulullah sebagai uswatun hasanah, dia mendapatkan gelar uswatun hasanah karena dia selalu melakukan, mengamalkan hal yang baik yang pertama. Bagaimana beliau memberi contoh terhadap masyarakat pada zaman itu sampai sekarang, melalui hadis-hadisnya, melalui perilakunya, sehingga menjadi suri tauladan. Nah, ini. Jadi seorang pemimpin harus bisa mengamalkan pertama kali. Jangan sampai kita mencontoh. Nah, kalau bisa memberi contoh. Kepada siapa diberikan contoh? Kepada orang lain, tentunya seperti itu. Jadi yang pertama adalah bertakwa kepada Allah. Karena kita kepemimpinan konteksnya dalam Islam, maka yang pertama adalah seorang pemimpin harus mempunyai keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benarnya takwa. Dan janganlah sekali-kali kalian mati melainkan dalam keadaan memeluk agama Islam. Ini dalil sering dibaca khatib, sering dibaca dai, pendakwah dan lain sebagainya. Karena dalil ini merupakan motivasi bagi hidup kita. Ya. Jadi ayat ini bisa dibuat untuk motivasi karena ketakwaannya tadi. Jangan sampai kamu mati dalam keadaan kafir, dalam keadaan tidak beriman, dalam keadaan tidak berislam. Tapi yang diharapkan oleh Allah adalah mati dalam keadaan Islam. Kemudian yang kedua, tanggung jawab. Tanggung jawab memang berat. Tanggung jawab ini sangat berat sekali. Kepada siapa? Kepada yang dipimpinnya. Dan kepada administrasi seorang kepemimpinan. Harus bertanggung jawab. Ini. Sebagaimana yang tersirat dalam surat An-Nahl ayat 93. Walau sya'allahu la ja'alakum ummatan wahidah walakin
yadhillu may yasha wa yahdi may yasha wala tus'alunna amma kuntum ta'malun. Dan kalau Allah menghendaki, niscaya Dia menjadikan kamu satu umat saja. Tapi Allah menyesatkan siapa yang dikehendakinya dan memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya. Dan sesungguhnya kamu akan ditanya tentang apa yang telah kamu kerjakan. Jadi seorang pemimpin nanti ditanya, ada tanggung jawabnya. Tanggung jawabnya ini harus nanti ketika ada pertanyaan dari Allah harus dijelaskannya. Kemudian yang ketiga, selalu bisa diajak musyawarah. Seorang pemimpin ini harus selalu bisa diajak musyawarah. Jadi bisa alurnya itu bisa kanan, bisa kiri. Tidak lurus saja bukan. Karena seorang pemimpin di mana dia itu di kanan bisa menerima, di kiri bisa menerima. Ketika ada masalah harus memberikan solusi. Ini ketika ada musyawarah, seorang pemimpin harus bisa memahami pendapat yang berbeda. Pendapat banyak, tapi bagaimana pendapat itu bisa dijadikan jadi satu, sehingga menemui titik solusi dan menemukan satu keputusan. Kemudian yang keempat adalah adil. Adil ini dalam arti seorang pemimpin harus mempunyai jiwa keadilan. Lawan dari adil ini adalah dolim. Jadi adil ini bisa menempatkan pada tempatnya. Kalau dolim tidak bisa menempatkan pada tempatnya. Misalkan peci, tempatnya di mana? Di kepala. Kalau peci di sepak-sepak seperti bola, ini namanya dolim. Kemudian yang kelima, seorang pemimpin jangan sampai membebani kepada orang yang dipimpinnya. Tidak boleh membebani, memberikan tugas yang sangat berat. Nah, ini jangan sampai. Bagaimana kita bersama-sama orang banyak, nah, bisa dibagi ke teman-teman rekan yang lain. Ini juga menjadi perhatian di dalam Islam. Kemudian amanah, dapat dipercaya. Nah, ini seorang pemimpin itu harus amanah, ya. Yang dimana amanah ini harus sangat kental pada diri seorang pemimpin. Karena seorang pemimpin kalau tidak amanah, ini ya bisa hancur. Sebagaimana dalam surat An-Nisa ayat 58, innallaha ya'murukum an tuwaddul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Jadi amanah itu diberikan kepada seorang yang bagaimana orang itu bisa dipercaya dari sisi amanahnya tadi. Kemudian yang ketujuh, taat kepada perkara yang baik. Jadi taat kepada perkara yang baik ini betul-betul dipedulikan. Sebagaimana seorang pemimpin harus berbuat baik kepada yang dipimpinnya. Ini ya. Kemudian yang kedelapan, yang terakhir, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Menjadi suri tauladan
sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah. Nah, karena liman kana yarjullah wal yaumil akhir wa dzakarallahu katsira. Ketika kita menjadi uswatun hasanah, suri tauladan, maksud dari uswatun hasanah ini yang bagaimana? Yang hanya mengharap rahmat dari Allah ketika kedatangan hari kiamat, selalu menyebutkan nama Allah. Ini kalau kepemimpinan di dalam Islam. Jadi hal-hal itulah yang menjadi pegangan atau rujukan, ya. Tetapi gaya kepemimpinan ini bermacam-macam. Mungkin kalau dikategorikan itu ada 10 gaya. Gaya kepemimpinan seperti kepemimpinan pelatihan, seperti kepemimpinan visioner, seperti kepemimpinan melayani, ya. Jadi gaya kepemimpinan itu macam-macam. Ada lagi gaya kepemimpinan otoriter atau otokratik. Ada lagi gaya kepemimpinan lepas tangan, ya, lepas tanggung jawab. Ada lagi gaya kepemimpinan yang demokratis. Ada lagi kepemimpinan penentu kecepatan. Ada lagi gaya kepemimpinan transformasional. Ada lagi gaya kepemimpinan transaksional. Ada lagi gaya kepemimpinan birokrasi. 10 inilah, ya, yang dari konsep Islam itu ternyata muncul banyak sekali gaya-gaya kepemimpinan. Oleh sebab itu kita bisa mengambil satu contohnya, gaya kepemimpinan transformasional. Gaya kepemimpinan ini berfokus pada komunikasi, ya, yang sangat jelas, mempunyai tujuan, kemudian bisa memotivasi karyawan, kemudian selalu bertujuan dengan organisasi. Manfaat dari gaya kepemimpinan transformasi ini menghargai pribadi orang lain. Selalu menghargai pribadi orang lain. Kemudian tantangannya, ya, karena melihat setiap individu dalam tim, sehingga hal ini dapat menyebabkan mereka berpotensi mengabaikan tujuan dari instansi tersebut. Nah, tantangannya itu jangan sampai ada seseorang yang mempunyai berpotensi mengabaikan dari instansi atau lembaga yang dipimpinnya. Ini transformasional itu seperti itu. Jadi selalu memperdulikan. Nomor 1 adalah komunikasi. Ini nomor 1. Kalau komunikasi ini terjadi miss, maka akan menjadi fatal. Jadi satu persatu selalu menghargai komunikasi. Nah, ketika tidak tahu komunikasi antara satu dengan yang lainnya, ya nanti berakibat jatuh kita. Nah, mungkin demikian dari saya. Mungkin kalau nanti dilanjutkan bisa berdiskusi Mas Aska, Mbak Nida, ya, ada masukan-masukan, monggo silahkan, ya. Nanti kami akan menjawabnya. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk yang pertama nih Pak,
Gaya kepemimpinan apa sih Pak yang cocok untuk era modern saat ini? Yang pertama, gaya kepemimpinan apa yang paling relevan atau sangat cocok di era zaman globalisasi saat ini? Ini kalau menurut saya gaya kepemimpinan transformasional tadi. Kenapa kok lebih cocok? Kalau gaya kepemimpinan sebelum transformasional ini ada di Indonesia di sini menggunakan gaya kepemimpinan demokrasi. Nah, kemudian para pakar-pakar ilmu pengetahuan, ilmu kepemimpinan mengadakan penelitian, ternyata ditemukan gaya kepemimpinan yang transformasional tadi. Bagaimana selalu mengedepankan komunikasi antar pribadi, antar perorangan. Kemudian menetapkan tujuan dan bisa memberikan motivasi kepada karyawan. Ini adalah yang sangat penting. Kemudian komitmen terhadap tujuan instansi itu, dia saling menghormati dengan tim atau orang lain, memberikan dorongan atau motivasi kepada apa yang ditentukannya, apa yang pendapatnya itu. Kemudian selalu menginspirasi orang lain untuk mencapai tujuan. Pikiran, gambaran ini besar, mempunyai pikiran yang besar. Ini ya juga selalu dihormati. Menempatkan nilai pada tantangan intelektual tim. Kemudian sangat kreatif, kolaboratif, dan inovatif. Memiliki pemahaman yang baik tentang kebutuhan organisasi maupun instansi dan yang lainnya. Nah, itu adalah kepemimpinan transformasional yang bisa ditempatkan yang lebih tepat pada era sekarang, yang dimana zamannya sudah zaman globalisasi. Nah, begitu Mas Aska. Nah Pak, sebagai seorang pelajar, apa yang harus kami lakukan untuk mengembangkan keterampilan kepemimpinan? Sebagai seorang pelajar ya, saya menitip pesan kepada Mas Aska, kepada Mbak Dina, kamu harus banyak belajar. Jangan sampai kamu belajar pilih-pilih. Kamu ini di masa SMA. Apapun kalau bisa kamu belajar. Ya. Jadi yang paling utama bagaimana menerapkan leadership ini ada pada diri saya. Kepemimpinan ada pada diri saya. Nah, leadership ini muncul ketika ada teman-teman kegiatan OSIS atau IPM di sekolah Muhammadiyah. Itu banyak yang menggali tentang leadership. Karena dengan leadership ini bagaimana kamu nanti bisa berbicara, cara berbicara. Cara berbicara yang baik itu bagaimana? Ini sangat penting. Kalau kamu tidak hadir di sini, otomatis nggak mengetahui caranya ngomong bagaimana. Nah, ini susah. Oleh sebab itu, bagaimana ketika menjadi siswa tentang kepemimpinan, harus menanamkan pada diri kamu ada jiwa leadership. Karena jiwa leadership, jiwa kepemimpinan itu bisa
dipelajari. Bukan ada dengan sendirinya, bukan. Ya. Semuanya, makhluk semuanya itu bisa mempelajari tentang leadership. Lama-kelamaan insya Allah menjadi orang yang bisa berbicara di depan umum, ya, seperti halnya ini. Nah, ini kalau kamu tidak punya leadership nggak mungkin bisa. Nah, itu ya. Ya. Gimana Mas Aga? Untuk pertanyaan ketiga dan terakhir, Ya. di dalam kelas kan terkadang terdapat perselisihan nih Pak terkait tugas organisasi kelas. Apa yang harus kami lakukan Pak manakala ada perselisihan ini terjadi? Oke. Perselisihan ini muncul karena adanya perbedaan pendapat. Kamu harus menggali sebabnya apa kok terjadi perselisihan. Oh, ternyata pendapat si A si B ini berbeda, tapi tidak mau ada yang ngalah, sehingga terjadilah perselisihan. Bagaimana sikap kita terhadap perselisihan itu? Nah, saya bercerita dulu. Ketika Mas Aska, Mbak Nida nanti ketika mengikuti organisasi, jangan anggap perselisihan itu adalah hal yang fatal. Anggaplah perselisihan itu pembelajaran kedewasaan. Jadi pembelajaran kedewasaan, oh ternyata seperti ini. Nah, solusinya bagaimana? Ketika kamu menggali apa sebab, kemudian terjadi akibat. Terjadi akibat, maka kamu kumpulkan menjadi satu, suruh mengutarakan sebab terjadinya perselisihan ini, kemudian dijadikan satu, dipecahkan solusinya. Kalau tidak terpecahkan bagaimana? Kita menghadap, karena kamu itu siswa sekolah, menghadap kesiswaan. Nah, terjadinya perselisihan seperti ini Pak, bagaimana solusinya? Nah, insya Allah ini kesiswaan bisa memecahkan solusi. Kalau misalkan solusi ini tidak terpecahkan Pak, kamu menghadap kepala sekolah. Nah, nanti bisa tersolusi. Arahan akan memberikan arahan-arahan yang terbaik untuk organisasi di dalam kelas. Itu Mas Aska. Baik, terima kasih saya berikan kepada Pak Khairul ZSAG MPD terima kasih. karena sudah mau memberikan materi tentang kepemimpinan dalam Islam. Ya, terima kasih Mas Aska. Mbak Nida, bagaimana kabarnya? Baik. Baik, sehat. Alhamdulillah sehat Pak. Kesehatannya, kesibukannya apa? Kalau sore, kalau pagi kan di sekolah. Kalau sore bagaimana? Bantu ibu. Ngabuburit, tidak ngabuburit? Ya? Ngabuburit. Ngabuburit di mana? Di Mayong. Di Mayong. Sama Sama temen cowok atau temen cewek? cewek. Kalau Mas Aska, kesibukannya selain di sekolah? Ya kadang di rumah itu bantu ngerjain tugas rumah saya, sama biasanya kalau sore itu buka bersama di musola Pak. Oh ya, sama saya ya. Kalau sore itu buka bersama di musola. Kalau habis buka di musola itu nggak doyan makan rumah itu. Ya Mas Aska. Yeah. Ya, ada es, ada teh, nggak doyan itu. Jadi itulah rahmat yang diberikan Allah ketika dapat berbuka di musola. Nah, kalau Mbak Nida kayaknya ini nggak pernah ngaji Mbak Nida. Ya, ini nggak pernah ngaji di musola itu nggak pernah ngaji. Asal dari mana Mbak Nida? Tadi kan belum perkenalan. Dari mana Mbak Nida? Hah? Pring tulis. Oh, pring tulis. Ya. Nah, cita-citanya apa Mbak Nida? Kalau setelah sekolah ini mau kuliah atau mau kemana? Mau kerja. Mau kerja, nggak miss bahwa kamu ini nanti setelah sekolah bisa kerja. Nah, skill itu bisa dipelajari. Jadi kamu jangan pesimis nanti saya kerja apa.
Pokoknya saya kerja. Di mana pekerjaan kamu mencintai pekerjaan kamu, dan kamu itu di situ baik, insya Allah mendapatkan porsi yang lebih baik. Itu Mas Aska. Cita-citanya jadi apa Mas Aska? Dokter, Pak. Dokter. Nah, cita-citanya dokter. Saya ingat ya, 4 tahun yang lalu ada orang yang jurusannya perbankan syariah yang ingin menjadi dokter, tapi ternyata tidak menjadi dokter. Sama Mbak Septi itu, ya itu pengen jadi dokter dulu itu. Tapi yang di kesehatan malah anak TKJ, Mas Yudi. Iya. Anak TKJ itu siapa? Lupa. Tapi ada TKJ. Anak TKJ ini. Kalau saya ketemu orangnya paham namanya, kalau nggak ketemu lupa. Nah, Iya. gitu. Jadi anak TKJ malah masuk di kesehatan. AKL juga ada yang TNI. Dan AKL TNI. AKL ada yang TNI juga. Ada. Nah, itu jadi intinya kamu sekolah di sini ternyata tidak menutup kemungkinan untuk mengambil jurusan apa saja. Nah, baik jurusan TKJ bisa kemana-mana. Tidak hanya berkutat pada komputer saja, tidak. Jurusannya AKL, perbankan syariah, bisa kemana-mana. Nah, mendapatkan poin 1. Kalau di SMA tidak mendapatkan sertifikat, hanya mendapatkan ijazah. Kalau di SMK sama dengan dapat ijazah dan mempunyai keahlian. Nah, itu Mas Aska. Oke. Nah, kamu mungkin bisa di AKL bisa mengerjakan akuntansi. Nah, bisa. Nah, gitu Mbak Nida ya. Jangan pesimis, tetap optimis. Kalau Mbak Nida ini jurusannya TKJ, jangan pesimis. Ya, tetap semangat untuk mengejar cita-cita kamu. Ya. Karena cita-cita itu kalau tidak dikejar tidak akan dapat. Orang bermimpi itu menunggu kenyataannya. Nah, semoga dengan Mbak Nida, Mas Aska bisa terwujud apa yang dicita-citakan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Demikian sudah atau masih? Sudah. Hah? Sudah. Ada yang ditanyakan Mbak Nida? Boten. Oh tidak, nah, terima kasih ya. Terima kasih Mas Yudi, Mas Fajar, Mbak Aska. Mas Aska, Mbak Nida atas waktunya pada hari ini. Semoga berkah di bulan puasa ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah mendengarkan podcast kami hari ini. Kami berharap sahabat Mutiara menikmati konten yang kami sajikan dan mendapatkan wawasan baru dari topik yang dibahas. Jangan lupa untuk berlangganan podcast kami agar tidak ketinggalan setiap episodenya. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada semua sahabat Mutiara yang telah mendukung podcast ini. Jika teman-teman memiliki pertanyaan, saran, atau topik yang ingin kita bahas, jangan ragu untuk menghubungi kami melalui email atau media sosial kami. Terima kasih sekali lagi dan sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.